Oke, eh, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu kepada kalian semua telah join di volunteer IATC batch 8. Dan ini nanti saya akan membacakan apa namanya? Saya akan membacakan rules dari eh, pembekalan pertama kita yang pada malam hari ini selagi kita menunggu narasumber pertama kita dari Bapak Zainal Arifin. Apakah Pak Zainal Arifin sudah hadir di sini? Namanya belum ya? Oke, kita saya bacakan dulu aja untuk rules-nya. Untuk yang pertama, acaranya adalah pembukaan dulu. Dan kedua, akan ada pembacaan CV atau pengenalan dari narasumber kita. Kemudian kelanjutannya ada pemaparan materi sekitar 20 menitan dan juga nanti akan di sesi acara ada Q&A. Nanti saya akan buka dua kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya. Kalau semua waktunya masih cukup, nanti opsional kita akan nambah teman-teman yang bisa bertanya. Dan selanjutnya setelah Q&A sesi pertama nanti akan ada narasumber kedua dari Ibu Anggraini Retno Wulandari SSOS MM. Nantinya juga sama, nanti akan ada eh, apa namanya pembacaan CV atau perkenalan dari narasumber kita, terus kemudian ada pemaparan materi dan Q&A. Dan saya lupa untuk menyampaikan kalau nanti di masing-masing sesi akan ada penyerahan sertifikat kepada eh, narasumber kita sama nanti akan ada dokumentasi foto bersama sama para delegasi volunteer. Sambil nunggu, hmm, apakah Pak Zainal Arifin sudah gabung bersama kita? Oke, dari EYP, Kak izin masih dalam perjalanan ya, Kak. Baik, eh, menyimak dari audio aja. Oke, sepertinya narasumber kita masih belum hadir. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Atau selagi nunggu kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol mungkin ya sama teman-teman. Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Ya, ada yang halo. mau memperkenalkan diri, silakan bisa nyalakan mic-nya. Silakan teman-teman, ada yang mau join untuk perkenalan diri, bisa memperkenalkan namanya siapa, terus eh, dari domisili mana.
Atau mau saya tunjuk aja ya? Oke, mungkin dari abjad pertama ya. Kak Angel Agustina dulu ya, mungkin ya. Kak Angel Agustina mungkin bisa memperkenalkan diri. Hai semuanya, Halo. kenalin nama aku Angel. Aku tinggal di Tangerang Selatan, tapi domisili saat ini di Cikarang. Oh, sekarang di Cikarang. Kesibukannya apa, Ya, Kak Angel? aku kerja Kak. Oke, siap, siap. Eh, bisa nyalain kamera atau masih berhalangan? Sekarang masih berhalangan Kak. Mungkin ntar bisa. Baik, baik. Oke, thank you ya. Ya, Oke, yang lain mungkin ada yang mau memperkenalkan dirinya? Silakan teman-teman. Kita relax saja ya. Ini juga hari pertama saya pembekalan, jujur aja. Halo, siapa nih? Belum ada? Saya coba ini ya, random lagi untuk dari, atau kita eh, sapa dulu ke koordinator umum kita, Kak Brian. Apa udah di sini ya? Mungkin bisa ucapin selamat malam pada teman-teman. Silakan Kak Brian. Ya, halo. Terima kasih Kak Aziz kesempatannya. Selamat malam semuanya, kakak-kakak, teman-teman. Ada Kak Andre juga di sini. Uh, Semoga dengan pembekalan materi malam ini kita bisa mendapat banyak hal baru gitu. Bisa mendapat ilmu baru sehingga dapat diterapkan pada hari nanti kita di wearable gitu ya. Jadi untuk kakak-kakak dan teman-teman mungkin nanti bisa dicatat, bisa siapkan pertanyaan gitu ya. Mungkin dari aku segitu aja. Semangat semua. Oke, thank you Kak Brian. Anyway, mau sharing dulu nggak Kak terkait mungkin kan nih Kak Brian kan yang batch 7 ikutan nih. Gimana mungkin bisa sharing-sharing nih untuk pengalaman yang eh, volunteer di batch 7. Itu di mana kalau nggak Oke, salah baik. tahu. Kalau untuk pengalaman sebenarnya banyak banget sih pengalamannya. Terus kayak hal yang aku dapetin tuh juga banyak banget dari pertama dari teman-teman baru, keluarga baru di ETC ini. Terus kayak uh, ya kenal budaya baru lah yang selama ini kan hidup di Pulau Jawa yang mungkin selama ini kita nganggapnya hal seperti ini misalnya gitu kan. Ini hal yang biasa, tapi kalau di sana itu hal yang nggak biasa gitu. Jadi bisa belajar banyak tentang kehidupan dari sudut pandang yang berbeda gitu sih. Terus kayak apa ya banyak ya hal-hal baru sih kayak bahasa, terus kayak adat istiadat gitu. Terus selama di perjalanan juga kan nanti kita naik kapal lah. Itu kan kita juga bonding segala macam apa ya. Jadi terbangun lah keluarga baru selama perjalanan itu, terus selama kegiatan di tempat pengabdian seperti itu. Mungkin kalau dari aku segitu. Ya. Baik, baik, baik. Thank you Kak Brian. Wah, kayaknya masih belum datang ya. Kita tunjuk lagi ya untuk orang-orangnya. Mungkin dari Kak Novia Aprilia Rahma boleh memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Wah, kaget nih tiba-tiba dipanggil. Sebelumnya perkenalkan saya Novia Piliha Rahma. Di sini diamanahin jadi fasil kesehatan kebetulan. Jadi teman-teman yang kesehatan salam kenal gitu. Dari Pekanbaru, aslinya sih sebenarnya Jawa Timur, tapi lagi di Pekanbaru. Nanti kalau ada teman-teman yang dari Pekanbaru boleh nih meet up. Kayaknya kemarin pernah ngeliat ada yang ngisi kalau misalnya dari Pekanbaru gitu. Kemudian apalagi nih Kak?
kegiatan sekarang kali ya. Ya, boleh. Kegiatannya lagi sibuk mencari kerja, lagi interview sih sebenarnya di beberapa rumah sakit, mohon doanya. Kemudian masih aktif di apa sih organisasi lain juga di luar. Kemudian apa ya? Udah ya, itu aja kali ya. Oke, terima kasih ya. Semoga cepat dapat kerja ya, Kak. Amin. Sekalian nyari-nyari portofolio mungkin ya, ikutin volunteer Oh, juga. iya, Oke, boleh. Makasih. sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Sekarang mungkin bisa perkenalan diri Kak Rafa Kamal. Kak Rafa Kamal bisa memperkenalkan diri. Silakan. Kak Rafa, apakah masih ada? Oke, Kak Rafa lagi berhalangan. Baik, ini kebetulan pemateri kita udah join. Mungkin kita bisa sapa dulu ya dari Bapak Zainal Arifin. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak. Baru hadir tadi, baru pulang. Iya Pak, Bapak. Jadi mungkin kita langsung ke ini aja ya, pengenalan kepada Pak Zainal Arifin dulu ya. Selaku Kaprodi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di jurusan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam. Benar ya Pak? Iya, iya, iya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan dalam kondisi bahagia di tengah-tengah situasi negara yang sedang sedang rame-ramenya ya, dan juga situasi bangsa ini yang saya posisi di Jogja. Ada yang dari Jogja nih Mas? Oh, dari Jogja ya Pak? Ya, jadi asli saya Klaten, kerja di Jogja, tapi KTP-nya di Jawa Timur Magetan ya. Jadi saya termasuk keluarga akad antar kota, antar provinsi. Wah, mantap. Lintas. Pekerjaannya wiritan, wirawiri turut ratan. Bahasa Indonesianya wirawiri turut ratan itu ya pulang pergi menyusuri jalan. Maka saya senang sekali sebelumnya dengan kegiatan-kegiatan yang jalan-jalan seperti ini. Sebenarnya saya senang sekali. Saya sebenarnya mau ikut ini, Mas. Tapi kondisi akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan. Baik, ini maaf, ini masih Juanda ini, tadi belum revisi ya. Tadi belum sempat saya membuat materi, ini materi kuliah saya. Saya berbicara berapa menit ini, Mas? Kita kasih waktu 20 menit ya Pak. Iya, untuk menjelaskan Ini mohon maaf, materi. ini pesertanya dari berbagai agama ya? Berbagai agama Pak. Berbagai agama dan berbagai Baik. suku. Kebetulan kemarin saya termasuk ikut webinar moderasi beragama di Jogja Kementerian Agama. Masuk ya, pesertanya juga dari berbagai agama kelak ya. Oke, baik. Saya ingin berbicara gerakan pemuda. Memang kita ini surplus jumlah pemuda. Beda di Jepang itu sekarang negara maju, tapi sih krisis generasi muda itu. Karena memang biaya hidup mereka mahal dan pernikahannya juga jaraknya lama, sehingga di Jepang ini lagi krisis generasi. Dan kita bersyukur di Indonesia ini
surplus generasi lah. Surplus generasi ini nanti bisa menjadi potensi negatif atau akan menjadi potensi positif, tergantung kita memaknai, tergantung bagaimana negara ini atau masyarakat ini atau kita sendiri itu berperan. Saya dulu ingat guru saya berpesan itu, jadilah pelaku sejarah, jangan menjadi beban sejarah. Nah, apalagi beban mertua ya Mas. Mau kajes ya. Sampai sudah menikah atau belum ini? Semuanya masih jomblo-jomblo apa sudah menikah? Masih jomblo, Pak. Oh, masih jomblo ya. Kalau saya di Jogja itu juga jomblo, single kalau saya di Jogja karena istri saya di Jawa Timur ya. Saya termasuk keluarga akap itu, antar kota antar provinsi ya. Baik, saya ingin berbicara ini ya, landasan spiritual. Saya kira negara ini adalah negara yang sangat mengapresiasi spiritualisme. Mungkin nanti bahasa spiritualisme itu bahasa universal ya, tidak hanya untuk Islam. Bahkan saya akan mengutip teori Maslow, ada apa teori Maslow ya. Mungkin di slide selanjutnya Mas, langsung saja nanti biar kita banyak diskusi. Terus 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 terus. Jadi karena 20 menit, kalau ini nanti saya sampaikan semuanya bisa sampai Isya, sampai malam ya. Oh, nah ini, nah di sini. Jadi saya tertarik dengan revisi dari teori hierarki Maslow ya. Jadi ada salah satu jurnal dari Couto Rivera ini yang ingin kita nanti menjadi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kita ingin punya dasar gerak motif ya, motif bahwa kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang basisnya itu adalah spiritual. Nah di sini spiritual itu dalam konteks Barat dan agama khususnya Islam itu kan berbeda, atau konteks agama itu kan beda. Kalau spiritual dalam konteks agama itu selalu dikaitkan dengan dorongan-dorongan agama, misalnya kita berbuat kebaikan ya karena perintah Tuhan, kita melakukan ibadah karena perintah Tuhan. Itu kalau spiritualisme di konteks agama. Tapi kalau saya ingin berbicara secara umum, spiritualisme dalam konteks universal. Universal, dan ini teori ini cukup cukup menarik ya. Dasar teori ini saya ingin nanti menjadi landasan kita dalam bergerak, mengabdi, melakukan perubahan sosial atau melakukan jadi ada teori Tabitha Christie ya. Tabitha Christie itu dosen Kristen di kampus Jogja kalau nggak salah, itu kampusnya apa ya, UKDW kalau nggak salah. Dia dulu pernah masuk di kelas kami. Jadi dosen kami itu pernah mengundang Bu Tabitha. Dia ada 3 teori pendidikan perdamaian. Ada in the wall, ada at the wall, ada beyond the wall. In the wall itu banyak pemeluk agama atau itu hanya berbicara tentang agamanya masing-masing. Nanti atau suku-suku itu hanya berbicara tentang sukunya masing-masing. Kalau at the wall itu sudah mencoba membicarakan orang lain. Oh, ternyata di samping kita itu ada komunitas lain, ada agama lain, ada suku lain. Itu at the wall. Terus beyond the wall itu yang melampaui. Wall itu kan ini ya, wall itu beyond the wall itu yang melampaui, melompati pagar. Jadi artinya kita ini tidak cukup hanya menghargai keberadaan orang lain, tetapi kita perlu melakukan agenda-agenda agenda-agenda bersama untuk kebaikan bersama. Itu beyond the wall. Maka saya senang sekali kalau di masa-masa Natal itu teman-teman Banser itu menjaga gereja, itu bagian dari beyond the wall. Di Manado itu ketika teman-teman Muslim menjalankan ibadah, itu teman-teman Kristen itu menjaga. Di Bali itu apa itu kayak kalau Bansernya Bali itu apa namanya? Cakalang ya Pak, cakalang itu ikan ya. Itu yang tugasnya keamanan di Bali itu siapa itu? Apa nama, saya lupa itu. Pecalang, Pak. Pecalang. Itu kalau teman-teman Muslim sedang sholat Idul Fitri, mereka menjaga. Itu beyond the wall.
Nah, dalam semua agama saya kira ketika kita ingin melakukan kebaikan itu tidak melihat background agama, tidak melihat background suku, ras dan seterusnya itu. Itu beyond the world. Karena kita sesama manusia itu sama dalam sisi kemanusiaan kita. Inti dari manusia itu ya kemanusiaan manusia itu sendiri. Nah, ini saya kira ini nanti menjadi landasan gerak kita. Oke, saya ingin berbicara teori ini. Jadi teori Maslow kebanyakan dalam buku-buku itu masih menggunakan bahwa teori Maslow itu hanya sampai self transcendency, bahwa kita melakukan sesuatu karena ingin aktualisasi diri. Kenapa kamu ikut YITAC? Oh, saya ingin mengaktualisasikan diri saya untuk pengabdian. Itu masih individualis aktualisasi diri. Dia masih berbicara untuk kepentingan dirinya. Nah, yang saya ingin garis bawahi di sini adalah self transcendency. Self transcendency itu orang yang melakukan sesuatu itu sudah tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya atau kepentingan domestik. Ini baru rame ya, MK misalnya gitu ya. Jadi tapi saya nggak berbicara ke politik ya. Jadi yang melakukan sesuatu yang itu tidak memikirkan dirinya atau kepentingan keluarganya itu namanya transcendensi. Banyak tokoh-tokoh negara kita, misalnya kalau di Muslim itu ada Gus Dur ya. Dia melakukan membela orang-orang lemah itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Itu transcendensi. Kalau dalam Kristen itu ada di Jogja itu ada Romo Mangun misalnya begitu, dia membantu masyarakat di pinggir-pinggir di Kajahuang ya, sungai apa itu, sungai lupa itu dikasih pendidikan dan seterusnya. Itu apa namanya, jadi melampaui dari diri kita, itu self transcendency. Maka spiritualisme itu dalam bahasa Maslow itu self transcendency. Kalau bahasanya Howard Gardner itu di teori belajar ke-9 itu dia lebih memilih istilah eksistensialis. Ya. Nah, di sini ada 3 makna dari self transcendency yang nanti kita akan menjadikan dasar gerak kita. Itu yang pertama adalah bahwa self transcendency itu inginnya beyond the self ya. Jadi melakukan sesuatu itu yang beyond the self, yang melampaui diri kita. Ya, beyond the self. Coba Mas di slide selanjutnya. Ada beberapa makna dari apa itu makna dari beyond the self itu. Slide selanjutnya, Mas. Sudah. Nah, oke, terus ini. Di sini ya, jadi kebutuhan memang banyak kritik dari teori ini karena teori ini sifatnya hierarki. Padahal banyak orang-orang yang tidak, misalnya ya, kalau hierarki itu maksudnya kalau dia baru bisa melakukan pengabdian kalau kebutuhan dasarnya itu sudah terpenuhi. Padahal banyak sekali ya. Kita lihat guru-guru kita dengan gaji minim dia masih mau mengajar di tempat-tempat pelosok dan seterusnya. Itu dari segi kebutuhan fisiologis itu nggak terpenuhi, tapi mereka mau melakukan itu. Maka ada yang mengatakan teori ini teori terbalik ya. Didasari dari aktualisasi diri atau didasari dari transcendensi diri dulu. Jadi self transcendency ini adalah berusaha menggapai apa yang melampaui diri manusia, beyond the self, pengalaman yang melebihi batas diri manusia, ya, hingga pengalaman puncak atau peak experience ya. Ya. Nanti akan ada makna-makna tersendiri dari beberapa istilah ini. Coba di slide selanjutnya, Pak. Makna beyond the self. Apa makna beyond the self itu? Yang pertama ada self transcendency itu adalah beyond the self, melampaui dirinya. Itu artinya bahwa orang yang sudah memiliki self transcendency, motivasi self transcendency, itu artinya dia melayani orang lain, ya, atau bahkan taat kepada sesuatu yang diidealkan, misalnya memperjuangkan kebenaran, atau kasus seperti memperjuangkan keadilan sosial, memperjuangkan isu lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup, aktivitas sains atau mengembangkan sains,
atau bahkan keyakinan beragama. Jadi self transcendence itu juga ada hubungannya dengan keyakinan beragama. Pengalaman puncak yang itu kalau dalam Islam itu ada maqamat wal ahwal itu ya. Dalam tasawuf itu sampai sampai apa itu hulul ya, meleburnya hamba dengan Tuhannya itu. Atau keinginan ya ini ya, keinginan untuk bergabung atau lebur tadi apa yang adalah sesuai dengan perasaan dengan Tuhanan. Ini maksud beyond the self itu. Artinya apa? Jadi pengabdian kita kepada masyarakat harus kita maknai itu bagian dari kita melakukan memperjuangkan keadilan sosial, membantu masyarakat kita. Ingin atau mungkin isu-isu lingkungan hidup atau mengembangkan sains dan seterusnya, itu beyond the self. Jadi tujuan motif kita itu tidak kepentingan diri, aktualisasi diri tadi, tapi sudah memikirkan orang lain, memikirkan lingkungan, memikirkan masyarakat, memikirkan kebenaran, memikirkan perkembangan sains. Bahkan kalau dalam tradisi agama itu sudah ma'rifatullah, sini ma'rifatullah itu. Ya, itu beyond the self ya, beyond the self ya. Jadi lanjutkan Mas. Kemudian peak experience. Ada indikator self transcendence selain beyond the self, peak experience, pengalaman puncak. Pengalaman puncak ini bisa dimaknai pengalaman mistik ya, pengalaman khusus dengan alam, pengalaman estetika. Ada buku menarik ya, yang ditulis oleh siapa itu, tentang bagaimana alam ya, The Secret of Nature, The Secret of Nature. Jadi rahasia alam. Jadi gini, saya sebelum berbicara tentang ini, kadang pandangan apa namanya antropocentris itu pandangan bahwa manusia ini adalah makhluk terpenting di alam ini, sehingga semua makhluk lain, alam, tumbuh-tumbuhan, binatang itu bisa dipergunakan sebebas mungkin. Nah, pandangan antropocentris itu kadang berdampak pada rusaknya alam karena menganggap alam itu harus tunduk dan mau memberikan kebutuhan manusia secara bebas. Kita lihat di daerah-daerah ya, Kalimantan atau yang dulu yang apa namanya banyak pohon-pohon dan seterusnya, kadang dengan masuknya apa itu masuknya apa eksploitasi dan seterusnya, akhirnya alam rusak. Alam rusak padahal dalam bukunya The Secret of Nature, alam itu punya kekuatan yang luar biasa yang mungkin ketika mereka rusak itu juga akan memberikan dampak buruk bagi manusia, banjir, bencana alam dan seterusnya itu. Kata lagunya Ebit itu ya Mas. Kalau generasi sampean mungkin lagu-lagu Ebit itu asing ya. Mungkin Tuhan mulai bosan ya dengan tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Nah, inilah pentingnya gerakan-gerakan sosial yang bagaimana ingin menyelamatkan alam, menyelamatkan masyarakat dan seterusnya itu. Ada kasus kemarin viral itu beberapa bulan yang lalu di mana itu di Lampung ya, ada beberapa masyarakat protes dengan polisi hutan karena ada gerombolan apa itu gajah itu merusak tanaman mereka. Ya, gerombolan gajah masuk ke wilayah mereka. Terus disampaikan sama ibu-ibu itu, polisi hutan itu ya. Yang salah bukan gajahnya, karena gajah itu dia berjalan di tengah hutan itu memang alurnya begitu, dia tidak merubah alur perjalanan itu. Karena itu dianggap merusak karena manusia sendiri yang masuk di wilayah gajah. Manusia sendiri yang menjajah wilayah gajah. Manusia sendiri yang mengeksploitasi yang sebetulnya itu perjalanan gajah untuk mencari makan, untuk dan seterusnya itu. Nah, ini. Pengalaman beyond the self itu begitu ya. Kalau di sini big experience sebetulnya lebih misalnya ya. Jadi kalau tadi saya katakan motif kita itu spiritual, kalau dalam bahasa Maslow itu ada self transcendence. Spiritual ini gini Mas. Spiritual itu maknanya adalah
kita itu bisa melakukan sesuatu kebaikan untuk orang lain, dan kita bahagia kalau melihat orang lain itu bahagia. Itu spiritual. Dia dapat memaknai hidupnya dengan baik dalam kondisi apapun. Dia dapat memaknai hidupnya dengan baik. Dia ada kasus ya, siapa itu spiritual questionnya dan Ian Marshall itu kan memberikan contoh, bahkan orang ateis itu bisa punya sikap atau kesadaran spiritual lebih tinggi daripada orang beragama. Ini istilah spiritual secara universal ya. Jadi spiritual itu dia merasa dapat memaknai hidup ini kalau dia sudah bisa berbuat baik dengan alam, dengan masyarakat, dengan lingkungan, itu spiritualisme. Dia sudah bahagia dengan kondisi seperti itu, dia bisa memaknai hidup itu dengan baik. Nah, tapi banyak juga orang-orang baik. Saya tanya di awal kan, semoga kita bahagia. Karena indikator orang beragama itu harus bahagia. Kalau tidak bahagia, diragukan. Pasti ada masalah dengan keberagamaan kita. Kemudian lanjutkan Mas. Jadi aku betul, mohon maaf ini saya tarik di dalam ihsan ya. Kalau dalam Islam itu self transcendency itu sama dengan ihsan. Bagaimana kita melakukan sesuatu itu karena kesadaran keberadaan Tuhan. Semuanya pasti punya keyakinan bahwa Tuhan senantiasa mengamati kita. Ada buku yang ditulis oleh Sujiwotejo dengan almarhum Nur Samad Kamba, judulnya Tuhan Maha Asik. Salah satunya mengutip ada tulisan tradisi spiritualisme di India ya. Jadi ceritanya gini. Ada seorang spiritualis ya, sedang jalan-jalan, kemudian tiba-tiba dia di perkebunan terjebak, ada itu istilahnya itu, ada untuk menjebak maling itu apa namanya? Ada ranjau ya. Dia jatuh terjebak dengan ranjau itu. Kemudian tertangkap sama Pak petani tadi. Dia kaget ternyata yang ditangkap seorang spiritualis, atau kalau bahasanya Muslim dia ustadz atau bang pastor atau apa ya, spiritualis itu. Kemudian dia minta maaf, mohon maaf karena kebun saya itu akhir-akhir ini banyak maling sehingga saya pasang jebakan ini untuk maling itu. Tapi Pak ternyata Anda terjebak ini. Sebagai bentuk saya minta maaf, mari saya antar Anda ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit dia ketemu dengan pastor atau dengan perawat, kemudian dengan dokter, dia dirawat. Kemudian si spiritualis tadi bertanya, kenapa Anda? Jadi dia mengatakan kepada perawat itu, mengapa Anda kok berbuat baik dengan saya? Padahal tadi di kebun Anda memukuli saya karena saya dianggap maling. Lah kok sekarang di rumah sakit ini kok Anda baik sekali, mengobati, ngasih susu, ngasih obat dan seterusnya. Perawatnya bingung loh, kenapa? Itu bukan saya, Pak Ustadz, ada Pak atau Pak. Itu bukan saya itu. Yang memukuli Anda itu Pak Tani, saya perawat yang merawat Anda di sini. Tidak, saya hanya tanya mengapa kok Anda tadi di kebun berbuat buruk pada saya, sekarang kok berbuat baik. Artinya apa? Artinya spiritualis tadi melihat bahwa petani dan perawat itu sebetulnya hanya perantara Tuhan. Jadi perantara Tuhan, dan semuanya dikembalikan pada Tuhan. Ketika dia dipukuli petani itu sebetulnya karena juga itu perantara Tuhan. Ketika perawat itu berbuat baik pada dia itu karena juga perantara Tuhan. Jadi semuanya itu dipandang sebagai bentuk eksistensi Tuhan. Sehingga ketika kita nanti melakukan pengabdian kepada masyarakat, kita melihat masyarakat itu bagian dari eksistensi Tuhan yang harus kita beri bantuan, kita harus berikan pendidikan, kita harus berikan ya, nilai-nilai konstruktif yang kita mau. Ada diskusi ya dalam Islam itu ada pernyataan, wahai manusia, mengapa kamu tidak memberi saya minum? Loh, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa mencari minum sendiri. Maksud saya, mengapa ketika ada orang kelaparan,
kamu tidak memberi dia minum, karena saya bersama orang-orang yang lapar. Nah, kemudian, wahai manusia, mengapa engkau tidak menjengukku ketika sakit? Oh, Tuhan Maha Kuasa. Maksud saya, mengapa engkau ada hambaku yang sakit dan kamu tidak menjenguknya, padahal saya bersama orang-orang yang sakit. Wahai manusia, kenapa engkau tidak memberiku makan ketika saya kelaparan, dan seterusnya seperti itu. Nah, saya ingin landasan dalam pengabdian ini adalah bahwa apa yang kita lakukan itu kalau dalam konsep spiritualisme universal itu adalah bagian dari bentuk kita memberikan kontribusi kepada orang lain, memberikan berbuat baik kepada orang lain, dengan itu kita akan bahagia. Humanisme lah. Kalau perspektif spiritual ya Islam agama, maka kita niati bahwa pengabdian yang kita lakukan itu sebagai bentuk bahwa kita ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada manusia yang itu semuanya dalam makhluk Tuhan. Nah, ini kesadaran transendensi ya. Anta Abu Dola ka anak kata Allah fa'ilam lakum taro fa'inaya. Jadi ada kesadaran transendensi bahwa kita senantiasa diawasi Tuhan sehingga kita harus selalu berbuat baik kepada manusia dan seterusnya itu. Saya kira begitu, Mas. Kita mungkin lebih banyak diskusi ya. Jadi yang ingin saya tekankan dalam materi malam hari ini bahwa bahwa ini ada motivasi spiritual ya, transendensi ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pertama itu sebagai bentuk kita mengabdi itu bisa juga motivasinya untuk humanisme, memanusiakan manusia, untuk kebahagiaan kita, merasa hidup kita itu bermakna kalau sudah kita membantu orang lain, atau juga bisa humanisme spiritual, bahwa selain itu juga ada motif spiritualisme bahwa itu adalah perintah Tuhan, bahwa kita juga diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan kebaikan kepada sama manusia dan seterusnya itu. Saya kira begitu, Mas Moderator, yang bisa saya sampaikan, dan semoga ada manfaatnya. Kalau nanti ada diskusi, silakan. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin atas materi-materinya. Dan saya akan membuka 2 pertanyaan untuk teman-teman. Silakan yang mau bertanya, langsung aja di-on-kan mic-nya. Yuk, silakan teman-teman. Dan sudah paham semuanya nih. Belum ada pertanyaan? Belum ya? Belum ada nih, Pak. Mungkin kalau dari saya, Pak, yang mau tanyakan terkait motivasi orang untuk melakukan pengabdian ya. Jadi mungkin banyak anak muda sekarang, mungkin nggak banyak sih. Jadi mungkin ada beberapa teman yang case-nya teman saya yang ikutan beberapa volunteer. Mereka kebanyakan itu berkaitan dengan motif untuk brandingnya mereka. Dalam artian kayak mungkin mereka juga butuh portofolio untuk personal branding. Iya benar, Pak. Jadi mereka butuh untuk portofolio untuk mungkin mengisi kurikulum vitae-nya dia gitu-gitu sih, Pak. Nah, terkait motivasi seperti apa, Pak, untuk tanggapannya, Bapak? Oke. Memang personal branding itu di era sekarang memang saya kira tidak masalah ya, personal branding itu ya. Karena saya juga mengajar marketing. Personal branding itu memang di era sekarang itu juga penting. Orang itu ketika kita ingin melamar pekerjaan itu juga akan ditanya portofolio itu, dan saya kira itu sah-sah saja sebagai bentuk bentuk memperkuat
profil diri kita untuk meyakinkan misalnya kalau nanti kita bekerja itu akan lebih dipercaya. Oh, dia sudah melakukan pengabdian dan seterusnya. Itu saya kira sah-sah saja untuk motif seperti itu. Tapi motif itu belum sampai motif self transcendence tadi ya. Jadi motifnya itu masih tadi ada beberapa teori Maslow tadi kan ada beberapa motif ya Mas. Iya. Ada belum sampai ke motif self transcendency tadi. Dan itu memang kita harus terus belajar untuk melakukan sesuatu itu motifnya transcendensi itu memang kita harus terus belajar seperti itu. Ya saya kira tidak masalah untuk personal branding itu. Nanti saya kira lama-lama dia akan juga akan merasakan ketika nanti sit in di apa di masyarakat atau sit in di daerah itu, dia juga akan ada perubahan orientasi. Orientasi perubahan niat gitu ya. Sit in itu memang penting ya. Sit in itu atau live in itu memang penting untuk memberikan pengalaman secara empiris bahwa kondisi orang lain itu kadang tidak seberuntung kondisi kita. Itu penting untuk melahirkan sikap empati, untuk melahirkan sikap penghargaan, toleransi. Itu memang harus ada bahasa kita kan tak kenal maka tak sayang. Sebetulnya itu proses livingnya di situ. Dulu saya pernah di Aliyah itu di SMA itu ada kegiatan live in ya di bulan Ramadan itu di desa-desa seperti itu. Itu penting biar kita merasakan kondisi empiris masyarakat kita itu. Masalah dia motifnya itu personal branding dan seterusnya itu tidak masalah nanti saya kira nanti di lapangan dia akan ada perubahan orientasi motif itu tadi apa namanya yang namanya motivasi itu kan akan kayak kondisi iman itu kan kadang naik kadang turun ya. Ya saya kira tidak masalah itu untuk personal branding. Memang era sekarang itu era branding. Era sekarang itu era branding. Tuhan saja sebetulnya menciptakan alam itu bagian dari bentuk brandingnya. Jadi dalam hadis qudsi itu katakan kuntu khanzan mahfiyan uridu an urifa fa akhlaqu. Saya zat yang tersembunyi. Maka saya menciptakan makhluk ini, menciptakan alam ini agar dikenal. Itu kan branding. Tuhan salah satu tujuan penciptaan alam itu Tuhan ingin dikenal. Nah sekarang bagaimana kita ingin dikenal orang lain? Maka banyaklah pengalaman, portofolio, jaringan, kegiatan-kegiatan yang semuanya itu kalau positif, saya kira nggak masalah itu kalau bagian dari personal branding. Banyak. Saya juga termasuk yang mewawancarai PPG Prajabatan itu guru-guru muda yang nanti akan dididik selama 1 tahun, kemudian mereka akan disebar ke daerah-daerah untuk memenuhi kebutuhan guru yang kosong itu. Itu di Kemendikbudristek itu ada dan saya biasanya melakukan ini wawancara. Saya wawancara, cuma yang sesi kedua ini saya tidak ikut itu. Biasanya pertanyaannya itu apakah jadi guru itu sudah menjadi bagian panggilan jiwa? Nah, kalau di sini bisa ditanya, apakah Anda ikut terlibat dalam pengabdian ini bagian dari panggilan jiwa? Begitu. Kalau dia menjawab, saya jadi guru karena ini Pak, karena orang tua saya guru, kemudian karena itu sudah saya tidak luluskan itu. Baik. Berarti sah saja ya Pak untuk kalau untuk pengabdian sah saja. Kalau untuk program-program yang sifatnya itu formal seperti itu, kayak saya ketika menyeleksi PPG Prajab itu ya. Iya Pak Yun. Gitu, Mas. Malah kedepannya malah perubahan orientasi niat itu nanti bakal bisa terjadi gitu ya Pak ya. Ya, ketika dia live in merasakan sendiri, merasakan beyond tadi pengalaman beyond the self, pengalaman itu akan memberikan perubahan yang luar biasa. Itu banyak kasus Mas ada sekolah Madaniyah di Jakarta itu kadang bakso angkringan itu kadang dimasuk sekolah dan anak itu suruh mengamati, suruh bertanya berapa penghasilannya dan seterusnya itu karena Madaniyah itu kan selalu dikatakan termasuk sekolah yang elit ya, orang kaya. Jika anak-anak itu biar ternyata ada orang yang tidak seberuntung saya. Itu pentingnya live in itu.
Oh iya, baik. Baik, Pak Zainal Arifin, makasih banyak untuk materi-materinya, Pak. Terima kasih banyak udah menjadi narasumber bersama IATC di pengabdian apa Ya, namanya pembekalan kita yang pertama kali. Ini ya. ada kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat dari Oke. IATC. Ini juga Nah, bagian ini dari branding kan. iya, Saya aja sampai sekarang masih personal branding gitu. iya Pak, benar Pak. Soalnya emang di era Baik. digital ini juga ini kan penting juga. Baik, teman-teman, kita foto dulu, mungkin bisa di on camin masing-masing. Kita foto bersama narasumber, mungkin bisa dibantu sama eh, tim dari ATC untuk capture. Oke, bentar, saya koordinasi dulu. Oke, mungkin kalau udah siap, aku hitung sampai 3 ya, kakak-kakak. 1, 2, 3. Oke, Oke, lanjut Kak. Kalau sekarang nggak pakai sertifikat, oke, boleh. oke. Tanpa sertifikat ya, sekali lagi ya. Foto ya 1, ini ya. 2, 3. Oke, terima kasih Pak Zainal Arifin atas waktunya sudah berkenan menjadi narasumber di pembekalan pertama kita. Oke, Nah, sama-sama Mas. baik Pak, Semoga terima sehat kasih. selalu dan bahagia ya. Sehat-sehat Pak. Ya, terima kasih. Saya live ya. Baik Ini Pak, ada terima acara kasih malam banyak. ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.